Baik, selamat malam. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai Monte Carlo Simulation. Oke, jadi Monte Carlo Simulation ini atau simulasi probabilitas adalah teknik yang digunakan untuk memahami dampak resiko dan ketidakpastian dalam keuangan, manajemen proyek, biaya, dan model peramalan lainnya. Metode ini didasarkan pada prinsip mengulang pengambilan sampel acak dari distribusi dan probabilitas yang relevan untuk memperoleh perkiraan statistik atau solusi numerik. Nah, dapat dilihat dari beberapa bidang, dapat jadi SCM ini dapat diterapkan di beberapa bidang. Eh, Contohnya seperti keuangan, di mana ini menganalisis portofolio investasi dan memperkirakan hasil investasi dan masa depan berdasarkan volatilitas pasar dan distribusi harga aset, dan juga rekayasa, di mana ini menguji kinerja struktur atau sistem fisik dan dalam berbagai skenario, misalnya untuk memprediksi kekuatan bahan atau mengevaluasi risiko kegagalan. Nah, yang ketiga itu fisika dan kimia. Ini memodelkan perilaku partikel dalam sistem fisik atau untuk memprediksikan perilaku reaksi kimia di bawah berbagai kondisi. Dan juga ada ilmu sosial, di mana ini memodelkan perilaku manusia atau skenario sosial, seperti pemodelan lalu lintas jalan raya atau prediksi penyebaran penyakit menular, dan juga yang lainnya. Selanjutnya, bagaimana itu dapat bekerja? Di dalam simulasi Monte Carlo ini, nilai acak itu dipilih untuk setiap tugas. Nah, berdasarkan kisaran perkiraan. Model dihitung berdasarkan nilai acak, dan hasil model dicatat dan prosesnya diulang. Simulasi khas Monte Carlo menghitung model ratusan atau ribuan kali, setiap kali menggunakan nilai yang dipilih secara acak. Nah, selanjutnya itu contoh penggunaan Monte Carlo Simulation. Jadi uh, saya mengambil contoh dari studi kasus penggunaan simulasi Monte Carlo dalam analisis resiko proyek konstruksi. Nah, dalam proyek konstruksi ini ada beberapa variabel yang tidak pasti, seperti berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek ini, atau waktu penyelesaian, dan uh, ada biaya bahan, di mana berapa biaya bahan yang akan dikeluarkan untuk proyek ini, dan juga uh, yang ketiga itu bagaimana inflasi dapat mempengaruhi biaya bahan dan upah tenaga kerja selama masa proyek. Nah, dan untuk langkah-langkah penggunaan simulasi Monte Carlo untuk langkah-langkah penggunaannya itu, pertama itu menentukan variabel, jadi menentukan variabel-variabel yang memiliki dampak signifikan terhadap hasil proyek dan memiliki tingkat ketidakpastian. Contoh waktu penyelesaian, biaya bahan, dan tingkat inflasi. Dan yang kedua itu uh, untuk setiap variabel yang tidak pasti, tentukan distribusi probabilitas yang paling sesuai berdasarkan pengetahuan dan data yang tersedia. Contoh waktu penyelesaian mungkin mengikuti distribusi normal. Biaya bahan mungkin mengikuti distribusi long normal, dan tingkat inflasi mungkin mengikuti distribusi segitiga. Dan yang ketiga itu dengan menggunakan perangkat lunak simulasi Monte Carlo, ini hasilkan ribuan atau jutaan skenario. Skenario acak berdasarkan distribusi probabilitas.
berdasarkan distribusi probabilitas yang ditentukan untuk setiap variabel. Contoh simulasi. Simulasikan ribuan skenario yang menggabungkan berbagai kemungkinan waktu penyelesaian, biaya bahan, dan tingkat inflasi. Yang keempat itu untuk setiap skenario jalankan model proyek konstruksi dan catat hasilnya seperti total biaya proyek dan waktu penyelesaian. Dan yang kelima itu dengan menggunakan data yang dihasilkan dari simulasi, analisis hasilnya. Misalnya, Anda dapat mengidentifikasi distribusi probabilitas, total biaya proyek, atau mendapatkan perkiraan rentang waktu penyelesaian dengan tingkat kepercayaan tertentu. Jadi itu contoh dari penggunaan di proyek konstruksi. Jadi untuk pelajaran yang didapatkan dari pelajaran ini, simulasi ini mengungkapkan risiko dalam model dengan menyajikan informasi tentang kemungkinan hasil yang berbeda. Nah, hal ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang berbeda dalam merencanakan proyek, misalnya dalam hal pembiayaan, asuransi, izin, dan kebutuhan perekrutan. Nah, meskipun simulasi ini hanya mewakili probabilitas dan bukan kepastian, tetapi dapat menjadi alat yang berharga dalam meramalkan masa depan yang tidak diketahui. Jadi, sekian dari pelajaran yang dapat saya bawakan saat ini. Terima kasih.